kita akan memahami hakikat manusia di muka bumi ini. Yang pertama, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita akan menampilkan sebuah video salah satu sahabat Rasul yang adalah bagaimana perjuangannya. Kita persingkat aja ya. Apa sih umroh yang bisa kita dapatkan dari cuplikan yang tadi gitu? Coba deh, kayaknya udah ada jawabannya. Depan. Lebih ke dia pasti ke istiqomahannya dia dan kesabarannya dia menghadapi ujian. Betul ya. Ada lagi? Enggak jelas ya, kurang jelas. Yang disebutkan sama Teh Kiran sebenarnya di sini bahwasanya itu Bilal sangat memperjuangkan kepercayaan dia kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa gitu? Karena Bilal itu mengetahui gitu hakikat umat sebagai hambanya yang terbaik gitu. Bagaimana? Terus, nah, lalu siapakah kita gitu? Bagaimana kita? Apakah kita juga penting mempelajari hakikat hidup kita sebagai umat Muslim di muka bumi ini? Penting gak sih teman-teman? Kenapa? Karena agar hidup kita punya tujuan yang jelas, tidak terombang-ambing dan tujuannya Ayo. hiduplah seperti air mengalir. Apakah hidup yang punya tujuan yang jelas itu harus seperti air yang mengalir, ataukah pusing dengan segala pilihan yang akan dia pilih gitu? Kita renungkan bahwasannya setiap muslim itu harus paham sekali akan hakikat sebagai muslim yang sejati gitu. Kenapa penting? Karena itu semua dapat membawa gaya hidup dan pola pemikiran kita akan kita ke depannya bagaimana. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya yang mendasar. Dari mana sih asal kita berada? Lalu apa tujuan hidup kita? Akan kemana setelah hidup kita? Dari mana asal manusia? Seperti dilihat dari gambarnya, apakah tahu kan teori evolusi dari siapa? Darwin. Sekarang kan masih banyak nih monyet-monyet yang berkeliaran di sini. Apakah ya monyet tersebut kan nggak berevolusinya, nggak berubah jadi manusia. Jadi kita juga harus tahu kita itu bukan dari monyet, kita berasal dari manusia. Nah, di sini kita akan
kan? Dan begitu pun kerangka daun. Apakah menjadi kerangka apa gitu, lain sebagainya gitu. Dan begitu pun kerangka semut ya. Nah, di sini kita lihat bumi, banyak planet-planet yang beredar. Paling besar ya. Mungkin di sini planet kita lihat bumi yang paling besar ya. Tapi kita bandingkan dengan Jupiter. Apakah bumi masih paling besar? Enggak, Tidak ya. kecil banget. Dan kita bandingkan kembali dengan matahari. Kita lihat bumi hanya secuil Kayak kue. kayak seketik keping. Nah, di sini sampai tidak terlihat gitu bumi tersebut. Ya Allah. Oh, ternyata ada yang lebih besar lagi, planet-planet yang jauh dari peradaban. Nah, itu semua pasti ada penciptanya kan? Nah, semuanya tidak terjadi begitu saja. Semua terbatas, membutuhkan kepada yang lebih mengaturnya. Apakah ini pencipta itu? Bukan. Apa ini? Ah, bukan. Bukan juga. Bukan ya. Kita tahu bahwa pencipta itu mustahil diciptakan. Kita itu mustahil menciptakan dirinya sendiri kan, kalau mungkin patung buat satu sendiri kan penciptanya membuat patung sendiri. Kita itu pasti keberadaannya dan bersifat azali. Nah, siapa pencipta kita? Nah, ini sudah terbukti ya ayat-ayat tentang pencipta kita. Sangat subhanallah ya. Malah di gelombang tsunami pun terbentuk lakban Allah. Allah tuh, nah, sekarang kita udah bisa menjawab kan dari mana kita berasal, dari Allah ya. Dan malah kita Dipercepat aja. Ini Dan Al-Hajj. sungguh dia akan menemukan bagi mereka agama Islam yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menemukan pada mereka sesudah mereka dan ketakutan menjadi amat senantiasa. Nah, pertanyaan kedua, untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Kita bertanya kepada Allah, tapi melalui Al-Quran. Di sini sudah tercantum dalam ajaran yang artinya Jadi semua makhluk itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. terus di sini kita garis bawahi ibadah itu bisa apa aja gitu. Kang Rahman coba ibadah itu bisa apa aja sih gitu kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Ibadah, salah satu contoh ibadah tuh bisa melakukan apa? Kita bisa bersedekah atau misalnya kita sering pada orang gitu. Ya, benar. Oh iya. Kita mengambil pengetahuan. Kita kan membahas tadi